What's up guys, kembali lagi sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini tuh tadi atau sebelum gue ngomong apa yang akan gue lakuin di video ini, seharusnya kan minggu kemarin tuh gue seharusnya nge-upload video yang dimana gue nge-review start film gue. Tapi gue nggak nge-upload karena gue masih ragu-ragu untuk nge-review figur ini ya. Yang pertama itu karena figur ini ada beberapa part yang dimana ada yang belum gue rakit dan ada yang hilang. Jadi gak lengkap lah kalau gue bisa bilang. Jadi gue masih ragu-ragu untuk nge-review apakah bakal gue review aja gitu, atau gue bingungnya tuh ini gue review gak ya, karena ya kan gak lengkap seperti gue bilang tadi. Jadi takutnya tuh kalian tuh atau lo semua pada nggak apa, jadi nggak minat gitu nontonnya karena nggak semua part gue liatin gitu di video tersebut. Nah, jadi gue masih ragu-ragu. Dan kalau misalnya kalian masih pengen gue nge-review sih strike film ini, kalian bisa komen di bawah nanti. Nah, sekarang langsung aja di video ini. Kenapa gue beda setup lagi? Hampir semua video gue kayaknya berubah semua ya. Ini setup baru. Kalau di sini setup khusus yang dimana gue bakal bikin video yang dimana gue ngerekomendasi beberapa manga atau komik dan mungkin beberapa anime yang menurut gue wajib kalian tonton atau dan baca. Tapi yang kali ini gue akan rekomendasi manga atau komik. Nah, mumpung kita lagi lockdown gini kan, kayaknya pasti semua orang pada yang ini ada yang kerja dari rumah dan pasti ada yang beberapa yang gabut kan. Nah, makanya gue ini yang dimana kalian bisa daripada gabut kalian bisa baca manga yang ceritanya lumayan agak panjang dan agak menarik gitu kan, daripada gabut cuma tidur-tiduran doang. Nah, untuk manga ini sistemnya gue akan menjelaskan sinopsis itu dari chapter 1 dan ada beberapa mungkin yang kalau misalnya gue bingung ngeinin sinopsisnya dari chapter 1, jadi gue lihat dari Google. Dan di video ini gue akan rekomendasi 3 manga saja karena kalau 5 pasti bikin videonya panjang dan gue jadi males edit. Jadi makanya gue akan 3 dan minggu depan gue bakal rekomendasi beberapa anime yang menurut gue wajib kalian tonton mumpung lagi lockdown gini. Dan minggu lagi depannya lagi baru gue nge-review figur karena stok figur gue di sini udah mulai benar-benar menipis dikit banget. Jadi ya biar gue masih bisa ngupload figur, seenggaknya review figur seminggu 1 bulan 1 video figur. Jadi ya gue isi dengan ini dan mungkin akan game nanti. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke bagian manga yang pertama. Nah, di sini gue akan nyebut judulnya tuh yang judul Inggrisnya sama judul Jepangnya. Dan beberapa ada mungkin yang gue cuma sebut judul Inggrisnya doang sama judul Jepangnya doang karena gue nggak hafal gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya Silver Plan to Redo from JK. Nah, Silver Plan to Redo from JK ini kalau bisa dibilang hampir mirip kayak Indosiar, FTV Indosiar gitu tuh, yang drama-drama nggak jelas yang meninggal lagi di bawah itunya terus tiba-tiba ada gas LPG turun gitu kan. Tapi ini enggak, ini hampir mirip tapi ya lebih bagus aja gitu kalau bisa bilang sinopsisnya. Nah, karakter utama di manga seri ini atau di komik seri ini yaitu yang bernama Ninomiya Sayuri. Nah, Ninomiya Sayuri ini dia ini hujan lagi. Ninomiya Sayuri ini nih, dia itu cucu dari sebuah kayak politikus terkenal di manga ini. Nah, dan bapaknya itu juga kalau bisa bilang punya perumahan yang terkenal. Udah dah, jadilah anak songong gitu kan. Nah, Ninomiya Sayuri ini dia itu perempuan yang kalau bisa bilang suka ngebully orang dan selalu berpikir kecantikan segalanya dan selalu berpikir money is all gitu kan. Duit segalanya. Suatu hari ini kakeknya kena skandal. Kakeknya itu kena, nggak dijelasin skandal apa yang ini, teman dibilang kena skandal. Nah, kena skandal dan itu ngefek ke bapaknya, padahal bapaknya nggak ada hubungan sama skandal itu pokoknya. Nah, tiba-tiba pokoknya kena efek lah bapaknya dan bangkrut kalau bisa dibilang itunya perumahannya. Dan karena bapaknya kalau bisa bilang apa ya, kalau bisa bilang di komiknya sih dibilangnya dia nggak, kalau bisa bilang nggak terbiasa gitu sama dunia yang kena kayak hujat-hujatan gitu. Akhirnya dia bunuh diri dan ibunya sih masih ada, cuman di komik tiba-tiba ibunya udah hilang aja gitu. Mungkin udah bunuh diri juga atau mungkin meninggal karena sakit, itu juga masih bingung gua. Akhirnya Ninomiya Sayuri itu orang tuanya meninggal dan gua nggak tahu kakeknya kemana. Bodo amat, karena di komik juga nggak dijelasin kakeknya kemana. Pokoknya pas kena skandal udah, Ninomiya Sayuri masih tetap keras kepala. Dia masih mikir ya itu yang tadi gue bilang 3 macam, money is all, kecantikan segalanya, songong, suka ngebully orang. Bukan 3 sih, itu 4. Di sini tuh Ninomiya Sayuri itu bukannya tobat, dia malah matre aja, jadi matre gitu kan. Tapi dari gue sih bukan jadi mana, jadi lacur sih kata gue. Saat Ninomiya umur 30, dia sadar bahwa laki-laki yang, atau kalau bisa bilang lakinya, gue di situ dibilang mereka itu hanya mengincar tubuhnya Ninomiya sama kecantikannya saja. Saat udah umur 30 udah nggak peduli mereka gitu kan. Dan di situ
Tiba-tiba sudah time skip ke saat Ninomiya umur 40 tahun, saat dia jadi gelandangan. Nah di situ kalau bisa bilang Ninomiya perlu penyesalan ya, karena ya ya kalau bisa bilang belum penyesalan sih, gue pun kalau misalnya di situ gue pasti juga bakal penuh penyesalan. Nah suatu malam Ninomiya pengen makan di sebuah taman. Zaman itu dia jadi inceran bukan gangster atau preman ya, gangster sih kalau menurut gue. Nah di sini tuh Ninomiya jadi inceran mereka. Gue juga nggak tahu alasan kenapa mereka mengincar Ninomiya gitu, karena di komik ada jelasin pokoknya diincar aja tiba-tiba gitu kan, baru pengen makan ditimpuk sama batu gitu kan. Nah Ninomiya di situ kalau bisa bilang akhirnya dia meninggal, dia menyesal di kehidupan ininya karena ya itu dia orang tuanya ini, terus dia nggak pernah ngebanggain orang tuanya, hidupnya jadi hancur gitu kan. Tapi sebelum ini dia berharap kalau dia bisa balik lagi ke waktu untuk bisa mengulang atau memperbaiki hidupnya, dan beneran terjadi. Dia balik ke saat dia masih SMA. Nah, di situ dia udah mulai membuat rencana yang dimana agar dia nggak seperti yang di masa depan yang dialami. Nah, namanya Silver Plan. Nah, semoga agak-agak gampang dipahamin lah. Kenapa aku rekomendasi manga ini? Karena menurut gue banyak maknanya di manga ini ya. Yang pertama itu ada yang dimana bully itu nggak ngebawa kemana-mana gitu kan. Karena di sini Ninomiya tuh suka ngebully orang, dan yang dibully saat dia jadi gelandangan itu saat umur 40 tahun tuh, pas dia ketemu temennya nggak peduli ya. Yang kedua itu jangan selalu bergantung sama orang tua atau sama orang lain, karena di sini Ninomiya tuh sering banget bergantung sama orang tuanya, saking sering dimanjain gitu lah kalau bisa bilang. Langsung aja kita ke manga yang bagian 2. Nah yang kedua, tadinya tuh gue pengen rekomendasi sebuah manga yang kalau bisa dibilang manga ini kayak dari light novel, cuman kata gue enggak dah, jangan dah. Jadi kali ini, nomor kedua ini, seharusnya tadi gue rekomendasi sebuah manga yang dari light novel, tapi gue ganti jadi Kemono Jihen. Nah, Kemono Jihen ini gue harus lihat Google dulu Indonesia ya, bentar. Nah, Kemono Jihen ini sebuah manga yang supernatural ya kalau bisa dibilang. Kalau tadi sih slice of life kayaknya sih ya, yang pertama ini supernatural, action, dan banyak lagi. Nah, habis itu Kemono Jihen itu bercerita tentang seorang anak yang dikenal sebagai Dorata Bo, yang dihindari oleh orang di sekitarnya. Jadi tuh si Dorota Boy ini dia kalau bisa bilang dijauhin lah sama orang-orang dan dianggap kayak bukan manusia gitu, karena di chapter 1 tadi gue baca dia kayak dianggap apa ya, kan bukannya apa orang sih kalau menurut gue. Dan sebuah detektif yang bernama Inugami nih yang mengusulkan, yang kalau bisa detektif gaib lah kalau bisa dibilang, yang berhubungan dengan goib. Nah jadi tuh di sini tuh ceritanya tuh si Inugami ini nih, si detektif ini dia disuruh datang ke sebuah desa. Jadi tuh desanya tuh di situ tuh tempat dimana si Dorota Bo itu ada. Nah, Dorota Bo ini nama asli itu Kabane. Nah, jadi tuh di sini si detektifnya ini tuh disuruh ngebunuh si Dorota Bo, karena kalau bisa dibilang Dorota Bo ini atau Kabane ini adalah sebuah goal. Bukan goal Tokyo, goal Kaneki ya, bukan, beda. Si detektif ini pokoknya disuruh itu ngebunuh. Nah, dan ya pokoknya dia kalau bisa dibilang oke lah kayak gitu kan, tapi si detektif ini nggak ngebunuh, dia malah nyelamatin si Kabane, karena di sini kalau menurut si detektif ini Kabane itu punya kekuatan yang bisa ngebantu dia gitu kan, karena si detektif ini juga sebuah kemono. Nah dia itu pakai tanuki kalau nggak salah. Nah untuk kalian yang nggak tahu kemono itu kalau bisa dibilang kayak makhluk halus lah, goib sih kalau gue bilang. Nah di sini tuh Kabane ini tokoh utama di seri manga ini, dan ceritanya menurut gue bener-bener bagus, dan katanya bakal dapet adaptation animenya, dan gue bener-bener nggak sabar untuk nonton itu, karena gue baca komik aja udah bener-bener bagus banget, dan ceritanya tuh bener-bener dijelasin gitu, dan bener-bener gue rekomendasi. Dan mumpung sebelum animenya ada, baca aja manganya dulu kan kalau misalnya nggak sabar kalian. Kita ke yang ketiga. Nah yang terakhir ada yang namanya Matsui no Teisha. Bentar, gue cek dulu dah, takutnya salah gue. Oh salah, iya salah. Nama manganya yang benar itu adalah Meshia no Tetsui. Nah, Meshia no Tetsui ini bercerita tentang seorang yang bernama Tamotsu. Nah, Tamotsu ini kalau bisa bilang dia ini kerja sebagai developer robot yang bernama Totomo. Jadi itu dia punya anak sama seorang istri. Nah, anaknya ini benar-benar ngefans sama robot yang dibuat sama Tamotsu di kantornya itu Totomo. Suatu hari itu mereka tuh pengen ke kebun binatang, cuman si Tamotsu ini ngajak anaknya ke kantornya agar dia bisa ngeliat sebuah, kalau bisa bilang, robot kesukaannya itu Totomo. Nah, akhirnya dia ke kantor dulu lah sebelum ke
kebun binatang. Nah, di situ dia ketemu sama sebuah robot yang bernama Totomo. Nah, Totomo sebuah robot twin tail yang bisa bilang mukanya ngeselin banget. Nah, di situ anak itu nanya kepada Totomonya, apa yang kau benci gitu kan. Akhirnya si Totomo jawab, yang aku benci itu adalah manusia gitu kan katanya. Di saat itu pun tiba-tiba ada sebuah mobil yang ngarah ke Totomo sama anaknya. Ya refleks Tamotsu pengen nyelamatin anaknya lah. Tapi gagal, anaknya itu kalau bisa dibilang meninggal. Dan Tamotsu hidup sebagai Robocop. Jadi setengah robot. Nah, di sini akhirnya Tamotsu boleh dipulangkan setelah 22 tahun atau berapa tahun tuh di operasi kalau nggak salah. Atau di inilah sebagai objek percobaan lah. Akhirnya dia pulang ketemu istrinya yang ya senang lah pokoknya lah. Nah, tapi di situ tiba-tiba Tamotsu di otaknya nih dapat sebuah pesan. Human is unnecessary atau manusia tidak dibutuhkan. Dan di sini tuh akhirnya Tamotsu bingung, kok gue dapat pesan gitu kan kayak gini kan. Dia bener-bener kok gue bingung gitu kan. Nah, di sini pun akhirnya Tamotsu mencoba untuk mencolok sebuah panel yang ada di lehernya agar kalau bisa dibilang dia biar hilang lah kata-katanya, tapi itu enggak. Dan dia tiba-tiba mencekik istrinya. Istrinya pun juga kaget, kok lo ngecekik gitu kan. Akhirnya dikira istrinya tuh kayak bercanda mungkin ya. Dan di situ bilang istrinya, Tamotsu lepas gitu kan. Gue kesakitan gitu kan katanya. Nah, Tamotsu bilang, iya nanti aku lepas kok. Tapi nggak bisa dilepas. Kayak ada yang ngendaliin tubuhnya. Nah, akhirnya Tamotsu ngambil gunting, langsung tusuk lagi ke bagian panel belakangnya. Akhirnya, istrinya pun meninggal kalau bisa bilang. Ya, sad lah. Balik chapter 1 udah sad banget kan. Di situ Tamotsu bener-bener sedih banget. Aku pun juga ngeliatnya sedih ya. Karena anak kayaknya meninggal gitu kan. Terus habis itu istrinya, gila kan. Dan tiba-tiba sebuah robot yang mukanya ngeselin, sebuah twin tail yang bernama Totomo itu datang. Nah, Totomo ini bilang, yeay gitu kan. Seneng lah pokoknya lah. Nah, di situ pun Tamotsu sama Totomo bingung gitu kan. Tamotsu bingung kok ada Totomo, Totomonya bingung kok ada manusia ngebunuh manusia gitu kan. Akhirnya si Totomo ini nge-scan si Tamotsu dan bilang, oh kamu berbeda dari yang lain gitu kan, kamu teman gitu kan. Karena dibilang teman tuh karena si Tamotsu ini kan bukan manusia lagi, karena dia setengah robot sekarang. Akhirnya Tamotsu pun langsung menonjok si Totomo itu, karena si Tamotsu ini berpikir kalau yang ngendaliin dia itu adalah si Totomo ini. Akhirnya udah selesai digebuk, dan akhirnya dia keluar rumah, dan saat keluar rumah, chaos everywhere. Semua, kalau bisa bilang, Totomo itu sudah hampir membunuh manusia di Jepang. Dan shock lah, udah istrinya meninggal, tambah shock lagi ngeliat dunia udah kayak gitu. Nah, di situ Totomo yang tadi digebuk sama Tamotsu ternyata masih hidup. Dan dia pengen nancepin sebuah kabel di lehernya tuh. Biar kalau bisa nge-override si Tamotsu. Nah, si Tamotsu akhirnya pun juga kalau bisa dibilang kaget lah, kok tiba-tiba ada kabel di belakang panelnya. Nah, di situ Totomo berusaha untuk nge-override tapi gagal. Ternyata Tamotsu berhasil kayak kalau bisa bilang ngegagalin lah operasinya. Yang seharusnya Totomo ini nge-override biar Tamotsu ngebunuh manusia, malah nge-override biar Tamotsu ngebunuh Totomo. Dibunuh Totomo yang tadinya pengen nge-override si Tamotsu. Cuman ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu Tamotsu tidak tahu siapa dirinya, siapa keluarganya, siapa istrinya. Di situ pas dia ketemu istri itu dia bilang, kok kamu siapa gitu kan. Dia bingung gitu kan. Tapi dia tahu kalau dia harus ngelindungin si istrinya ini yang udah meninggal katanya kan. Dan dia tahu kalau dia harus ngebunuh Totomo. Dan 1 tahun kemudian Tamotsu jadi kalau bisa bilang jadi terkenal lah. Karena dia yang kalau bisa bilang Tamotsu ini yang paling sering ngebunuh Totomo. Walaupun enggak semuanya. Nah, kenapa manga ini gue rekomendasi? Karena ceritanya bener-bener nunjukin ke kita kalau misalnya kalau AI memberontak tuh kayak gimana sih gitu. Nah ini kayak gini nih contohnya. Dan ceritanya tuh bener-bener apa ya, nggak dark sih kalau menurutku, malah seru kalau menurut gue. Karena kemarin baru update sih gue baca dan itu bener-bener wow, keren banget sih kata gue. Dan artnya juga bener-bener bagus, dan kalau bisa dibilang karakternya pun juga punya development sendiri gitu. Bener-bener gue rekomendasi banget. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Nah, semoga tadi penjelasan gue tentang 3 manga itu jelas ya. Kayaknya yang menurut gue sendiri yang paling gak jelas itu kayaknya yang Kemono Jihen sih.
Tapi ya itu di situ gue mencoba untuk menjelaskan secara singkat ya. Nah, tapi kalau untuk 2 tadi ya emang agak panjang gue ceritain karena gue nangkep ceritanya di chapter 1. Cuman kalau Kemudian gue agak-agak susah. Mungkin karena gue terlalu bego aja kayaknya. Nah, untuk video minggu depan mungkin gue akan merekomendasi beberapa anime nih untuk ditonton mumpung lagi lockdown kan. Dan gue sendiri pun juga lagi nyari anime sih, makanya kalau kalian punya anime rekomendasi silahkan komen di bawah. Hentai pun juga nggak apa-apa. Jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi manga ya atau komik yang menurut kalian wajib gue baca, dan kalau misalnya menurut gue seru atau misalnya ceritanya menarik, gue akan buat video kayak gini lagi dan merekomendasi manga yang kalian rekomendasi ke orang lain. Itu saja dari gue. Jangan lupa ada tulisan SUBSCRIBE di bawah kanan dan ada sebuah bel, jangan lupa dipencet, oke? Please. Jadi gue sampai jumpa minggu depan. Bye bye.